saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Sabit bin Zudho dan Sebuah Apel. Beberapa abad yang lalu, di masa akhir era Tabi'in, hiduplah seorang pemuda dari kalangan biasa, namun saleh luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Sabit bin Zudho tersebut sedang berjalan di pinggiran kota Kufa, Irak. Di sana terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan. Tiba-tiba, sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Sabit pun memungut apel tersebut. Rezeki yang datang tiba-tiba, sebuah apel datang tanpa diduga. Di saat yang tepat, tanpa pikir panjang, ia pun memakannya. Mengisi perut yang keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah dan manis itu, Sabit pun tersentak. "Milik siapakah apel ini?" bisiknya dalam hati. Meski menemukannya di jalanan, Sabit merasa bersalah memakan apel tanpa izin empunya. Bagaimanapun juga, pikir Sabit, buah apel pasti dihasilkan sebuah pohon yang ditanam seseorang. "Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku?" kata Sabit menyesal. Ia kemudian menyusuri sungai dari manakah aliran air membawa apel segar itu. Sabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah digigitnya itu. Cukup jauh Sabit menyusuri aliran sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon tumbuh segar di samping sungai, rantingnya menjalar dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya seringkali jatuh ke sungai dan hanyut terbawa air sungai. Sabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Sabit menghampirinya seraya berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebunmu? Saya sudah menggigit apel ini. Apakah kau memaafkan saya?" kata Sabit, sembari menunjukkan apel yang telah dimakan segigit itu. Namun, penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu? Sementara saya bukan pemiliknya. Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu, penjaga kebun itu berkata, "Rumahnya cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini." Walaupun harus menempuh jarak sekitar 8 kilometer, Sabit tak putus asa untuk mencari keridoan pemilik apel. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun akan memaafkannya? Sabit merasa takut. Sang pemilik tak meridoi apelnya yang telah jatuh ke sungai dan digigitnya. Mengetuk pintu, Sabit mengucapkan salam. Seorang pria tua, si pemilik kebun apel, membuka pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai, kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya, dan ini yang tersisa," ujar Sabit memegang apel yang digigitnya. Agak lama, pemilik kebun apel itu terdiam mendengar ucapan Sabit. Lalu, Sabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak akan merelakanmu, nak." Penasaran dengan pemilik kebun apel yang mempersalahkan satu butir apel, Sabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku," pria tua itu menjawab. "Persyaratan? Persyaratan apa itu?" tanya Sabit, harap-harap mengagetkan Sabit. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun yang mengagetkan Sabit. Menikahi seorang wanita bukanlah sebuah hukuman, pikir Sabit. Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda.
Itu adalah anugerah yang besar, tanya Sabit tak percaya. Begitu terperanjatnya Sabit ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus Sabit nikahi merupakan wanita cacat. Putriku itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh, tak mampu berjalan, apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, nak, kata pria tua itu seraya yang mungkin sulit masuk di akal. Hukuman yang harus ditanggung Sabit hanya karena menggigit sebutir apel yang ditemukan di sungai. Namun, hal yang lebih mengejutkan, Sabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya, Sabit, seorang pemuda tampan, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Datanglah ba'da Isya untuk berjumpa dengan istrimu, kata pemilik kebun. Malam hari usai sholat Isya, Sabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Sabit pun mengucapkan salam seraya masuk ke kamar istrinya. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu. Tak percaya, Sabit pun mempertanyakan si gadis bidadari tersebut. Apa yang dikatakan ayah tentang aku? Kata si gadis. Ayahmu berkata kau adalah seorang gadis buta, kata Sabit. Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu. Ya benar, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat murka. Tapi ayahmu berkata kamu bisu dan tuli. Ayahku benar, demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali dalamnya terdapat ridho Allah. Tapi ayahmu juga berkata bahwa kau lumpuh. Pertanyaan terakhir Sabit. Ya, ayahku benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai. Sabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Melihat kegigihan dan kesalihan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikannya menantu. Menikahkanlah dengan putrinya yang salihah. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang ulama salih menjadi yang sangat terkenal, yaitu Nu'man bin Sabit atau yang dikenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang salihah, Sabit pun mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab. Terima kasih. Pesan moral dari cerita ini dapat kita ketahui, yaitu senantiasalah untuk selalu berhusnuzon kepada sesuatu yang belum tentu kita ketahui kebenarannya dan suatu kebaikan. Kita harus memastikan dulu kehalalan apa yang kita makan agar kita selalu memperoleh keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.